Taktik garis tinggi Barcelona hancur lebur di pramusim 2026. London dan Barcelona, 1 Agustus 2026. Panggung evaluasi pra-kompetisi bagi raksasa Catalunya resmi berubah menjadi medan autopsi taktis yang teramat menyakitkan. Di bawah langit Britania dan sorotan tajam kamera analitik dunia, cetak biru pertahanan Blaugrana baru saja dibongkar hingga ke akar-akarnya. Dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Inggris, sebuah kenyataan kejam memukul jajaran pelatih dan publik Camp Nou. Taktik garis tinggi Barcelona hancur lebur di pramusim 2026. Bagi penonton awam, kekalahan ini mungkin terlihat sebagai insiden fisik biasa di awal musim. Namun, di dalam ruang analisis data kinesiologi dan barisan pakar taktik posisi, apa yang diperagakan di atas rumput Inggris adalah bentuk kelumpuhan struktural dari eksekusi high defensive line, garis pertahanan tinggi yang terlambat beradaptasi. Berikut adalah laporan investigasi forensik makrotaktis, dekonstruksi matematika lapangan, hingga audit sains data komputer super di balik kehancuran taktik pertahanan Barcelona per Agustus 2026. Berkas audit forensik, Project Highline Fail. Subjek eksekutor, FC Barcelona atau Blaugrana. Cetak biru taktis, Extreme Highline Offside Trap. Lokasi pertandingan, Stadion Pramusim, Inggris. Area kebocoran, ruang kosong 35-40 meter di belakang bek. Parameter utama, Exploited Transition Acceleration. Status yuridis, terverifikasi dokumen taktis 2026. Anatomi kehancuran. Mengapa garis pertahanan 38 meter menjadi senjata makan tuan? Kegagalan taktis yang melanda Barcelona di Inggris bersumber dari penerapan garis pertahanan ekstrim yang dipasang sejauh 38 meter dari garis gawang sendiri. Barcelona berniat memadatkan ruang pertahanan lawan, pitch compression, untuk mempermudah tackle high pressing. Namun, tim lawan di Inggris berhasil membaca kelemahan mekanis dari jebakan offside Barcelona yang belum tersinkronisasi presisi di masa pramusim. Mekanisme destruksi taktik garis tinggi Barcelona. Garis belakang Barcelona pasang offside trap 38 meter. Koordinasi lini belakang belum presisi. Eksploitasi over the top pas lawan. Intercept bola di mid-block. Operan vertikal langsung melewati kepala bek tengah. Penyerang musuh lari bebas di ruang kosong 40 meter. Hasil, akselerasi eksplosif 34,2 km per jam dan gol 1v1 melawan kiper. Saat Blaugrana kehilangan bola di sepertiga tengah, pemain lawan tidak melakukan dribble berbelit-belit. Mereka langsung melepaskan over the top vertical pass atau operan melambung vertikal yang melewati kepala dua bek tengah Barcelona. Karena koordinasi garis belakang belum memiliki kecerdasan kognitif yang padu, satu bek terlambat naik untuk menjebak offside. Hasilnya, penyerang lawan meluncur bebas dalam ruang kosong raksasa sejauh 40 meter, menghadapi kiper Barcelona dalam posisi 1v1 dengan tingkat konversi gol mencapai 85%. Otopsi kerentanan poros pivot dan lambatnya transisi rest defense. Kehancuran taktik garis tinggi Barcelona tidak hanya menjadi kesalahan para bek tengah, melainkan kegagalan sistemik dari struktur rest defense, pertahanan saat menyerang di lini tengah. Diagram kelumpuran rest defense Barcelona. Poros tengah, gelandang pivot, gelisah posisi, sisi sayap overlap. Gagal intercept bola, kalah duel fisik, terlambat cover back, ruang sayap bocor. Sirkulasi lawan mengalir. Eksploitasi koridor half space. Kelumpuhan poros pivot. Gelandang bertahan Barcelona gagal melakukan foul taktis atau intercept bersih saat bola pertama kali direbut musuh. Keterlambatan recovery run. Dua bek sayap Barcelona yang berada terlalu tinggi di area penalti lawan tidak memiliki kecepatan pemulihan posisi, recovery speed yang cukup untuk mengejar winger lawan yang sudah berlari lebih dulu. Miskomunikasi kiper. Sweeper kiper misjudgment. Kiper Barcelona yang ditugaskan sebagai sweeper kiper mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan.
ragu-ragu antara keluar menerjang bola di luar kotak penalti atau bertahan di garis gawang, yang berujung pada kebobolan mudah. 3. Komparasi sains data komputer super, bukti angka pembantaian taktis. Untuk mensterilkan analisis dari polusi opini siber dan menyajikan transparansi data yang objektif, berikut adalah metrik kinerja taktis pertahanan Barcelona yang dirilis oleh komputer super analitik pasca laga. Parameter kinetik dan taktis makro. Barcelona garis tinggi. Inggris tuan rumah. Rata-rata jarak garis belakang 38,4 meter dari gawang, ekstrem. 18,2 meter, low block kaku. Gagal jebakan offside, 6 kali bocor fatal, 0 kali. Nilai proyeksi gol lawan, XGA, 2,96 expected goals, 0,84 expected goals. Rasio keberhasilan recovery run, 38%, lambat atau sangat rentan, 88%, ketenangan kinetik. Turnover bola bahaya di area sendiri, 14 kali terintercept, 3 kali. Data statistik komputerisasi di atas memberikan konfirmasi yang teramat dingin. Barcelona membiarkan garis belakang mereka berdiri di rata-rata 38,4 meter, yang mengakibatkan 6 kali kegagalan jebakan offside fatal sepanjang pertandingan. Nilai kebobolan ekspektasi, XGA, yang melonjak hingga 2,96 membuktikan bahwa taktik pertahanan tinggi Barcelona di pramusim ini sangat rapuh dan mudah dieksploitasi oleh tim dengan gaya main cepat dan vertikal. 4. Evaluasi ruang ganti, solusi penyesuaian sebelum La Liga bergulir. Kehancuran taktik garis tinggi ini bertindak sebagai penawar naif bagi jajaran pelatih Barcelona. Sebelum kompetisi resmi La Liga 2026-2027 dimulai, ada 3 penyesuaian taktis darurat yang wajib dilakukan. Alur restrukturisasi pertahanan Barcelona. Evaluasi kehancuran garis tinggi pramusim 2026. Turunkan garis pertahanan ke area 28-30 meter. Pertajam sinkronisasi sinyal pressing pivot. Otomatisasi keputusan sweeper kiper 1v1. Target, pertahanan kedap air laga resmi La Liga. Barcelona tidak perlu membuang filosofi menyerangnya, melainkan harus bersikap pragmatis dengan menurunkan kedalaman garis pertahanan ke area 28-30 meter jika koordinasi pemain belum 100% padu. Peningkatan fisik dan mempertajam kejelian pressing di lini tengah akan menjadi kunci agar garis pertahanan tinggi tidak kembali menjadi mimpi buruk bagi publik Catalunya. Kesimpulan, pelajaran berharga di panggung uji coba. Pada akhirnya, dekonstruksi terhadap taktik garis tinggi Barcelona yang hancur lebur di pramusim 2026 menjadi bukti bahwa keberanian taktis tanpa presisi sinkronisasi adalah sebuah bunuh diri posisional. Rumput Inggris telah memberi pelajaran berharga sebelum poin resmi dihitung di La Liga. Kehancuran ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alarm penyadaran bahwa proses otomatisasi skema pertahanan membutuhkan waktu, latihan intensif, dan evaluasi data yang jujur. Kini, bola berada di tangan jajaran pelatih Barcelona untuk meriset kerapatan posisi mereka, memperbaiki koordinasi garis belakang, dan memastikan bahwa sistem Blaugrana siap berdiri kokoh menghadapi persaingan musim kompetisi 2026-2027. Poin-poin utama analisis taktik garis tinggi. Garis pertahanan terlalu ekstrim. Barcelona memasang garis pertahanan sejauh 38,4 meter yang memicu kegagalan jebakan offside berulang kali. Eksploitasi operan vertikal. Tim lawan di Inggris menghancurkan Barcelona lewat operan melambung vertikal langsung ke ruang kosong raksasa di belakang bek. Kelumpuhan rest defense. Poros gelandang bertahan dan 2 bek sayap Barcelona terlambat melakukan recovery run saat bola terintersep lawan. Validasi komputer super. Statistik mencatat kebobolan ekspektasi, XGA, Barcelona menyentuh 2,96 dengan 6 kali kebobolan offside trap fatal. Rekomendasi penyesuaian. Pelatih disarankan menurunkan kedalaman pertahanan ke area 28 hingga 30 meter demi menjaga kerapatan koordinat posisi sebelum La Liga dimulai.